Kuliah ke-7, teori segala sesuatu. Sangat sukar untuk membangun sebuah teori penyatuan segala sesuatu dengan lengkap, yang merupakan tolok tunggal. Maka sebagai gantinya, kita telah membuat kemajuan dengan menemukan teori-teori secara parsial atau perbagian dari teori penyatuan. Teori-teori tersebut mendeskripsikan sebuah batasan kawasan dari kejadian-kejadian dan mengabaikan pengaruh-pengaruh lain atau memperkirakannya dengan angka-angka tertentu. Sebagai contoh, dalam ilmu kimia, kita dapat mengkalkulasi interaksi-interaksi atom tanpa mengetahui struktur bagian dalam dari inti atom. Namun pada akhirnya, orang akan berharap untuk menemukan sebuah teori penyatuan yang komplit dan konsisten, yang memasukkan seluruh teori-teori parsial sebagai perkiraan-perkiraan. Pencapaian bagi sebuah teori tersebut dikenal sebagai penyatuan fisika. Einstein yang menghabiskan sebagian besar waktunya tidak berhasil menemukan sebuah teori penyatuan. Namun, waktu belum siap, sangat sedikit diketahui tentang gaya nuklir. Terlebih, Einstein menolak untuk mempercayai kenyataan mekanika kuantum, meskipun peranan yang sangat penting telah dilakukan dalam pengembangan teori ini. Sampai saat ini, terlihat bahwa prinsip ketidakpastian merupakan bagian yang penting dan mendasar dari alam semesta tempat kita hidup. Sebuah teori penyatuan yang berhasil harus berada dalam bagian dari prinsip tersebut. Harapan-harapan untuk menemukan teori penyatuan terlihat lebih baik sekarang, karena kita telah mengetahui lebih banyak tentang alam semesta. Namun kita harus mewaspadai akan kepercayaan diri yang berlebihan. Kita telah melakukan kesalahan sebelumnya. Pada permulaan abad ini, misalnya muncul pemikiran bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan dalam bentuk sifat-sifat dari materi malar, seperti elastisitas dan panas konduksi. Penemuan dari struktur atom dan prinsip ketidakpastian menyatakan akhir dari keduanya. Kemudian lagi, pada tahun 1928, Max Born berkata pada sebuah kelompok kunjungan ke Universitas Göttingen, "Fisika sebagaimana kita mengetahuinya akan berakhir dalam 6 bulan. Kepercayaan dirinya didasarkan pada penemuan yang cukup baru oleh Dirac. Pada persamaan-persamaan yang serupa akan mengatur proton-proton, di mana proton merupakan partikel selain elektron yang diketahui pada saat itu dan akan menjadi akhir dari fisika teoretis. Namun, penemuan neutron dan gaya nuklir membuat orang kembali harus memukul kepalanya. Setelah mengungkapkan hal ini, saya masih percaya bahwa terdapat pijakan bagi keoptimisan yang hati-hati, bahwa kita sekarang mungkin sudah dekat dengan akhir pencarian bagi hukum-hukum sains. Pada suatu waktu, kita telah memiliki sejumlah teori parsial. Kita telah memiliki relativitas umum, teori parsial gravitasi, teori parsial interaksi kuat dan lemah, dan teori parsial gaya elektromagnet. Tiga yang terakhir dapat dikombinasikan dengan nama teori penyatuan besar, Grand Unified Theory. Ini tidaklah cukup bagus, karena teori tersebut tidak mencakup gravitasi. Kesulitan utama dalam menemukan sebuah teori yang menyatukan gravitasi dengan gaya-gaya lain adalah bahwa teori relativitas umum merupakan teori klasik. Dalam hal ini, relativitas umum tidak mengambil bagian dalam prinsip ketidakpastian dari mekanika kuantum. Sebaliknya, teori-teori parsial lain bergantung pada cara yang esensial pada mekanika kuantum.
Sebagai langkah awal adalah mengkombinasikan relativitas umum dengan prinsip ketidakpastian. Sebagaimana telah kita ketahui, proses ini akan menghasilkan beberapa konsekuensi yang luar biasa, seperti lubang hitam tidak menjadi hitam, dan alam semesta terisi mandiri secara keseluruhan dan tanpa batas. Persoalannya adalah prinsip ketidakpastian berarti bahwa ruang yang kosong terisi oleh pasangan-pasangan dari partikel-partikel semu dan antipartikel-antipartikel. Pasangan-pasangan ini akan memiliki jumlah energi yang tak berhingga. Ini berarti bahwa gaya tarik gravitasi akan melengkungkan alam semesta menuju ukuran yang kecil tak terhingga. Demikian pula, ketakterhinggaan merupakan hal yang tidak masuk akal yang ditemukan dalam teori kuantum yang lain. Namun dalam teori-teori lain tersebut, ketakterhinggaan dapat diabaikan oleh sebuah proses yang dinamakan renormalisasi, penormalan ulang. Proses ini melibatkan pengaturan massa partikel dan kuat gaya dalam teori dengan jumlah yang tidak terhingga. Meskipun teknik ini secara matematis meragukan, secara praksis ini nampak. Cara ini telah digunakan untuk membuat prediksi-prediksi yang sesuai dengan pengamatan-pengamatan dengan sebuah derajat keakuratan yang luar biasa. Namun renormalisasi memiliki persoalan yang serius dari sudut pandang usaha pencarian sebuah teori yang lengkap. Ketika Anda membagi bilangan tak terhingga dengan bilangan tak terhingga, jawabannya dapat sekehendak yang kita inginkan. Ini berarti bahwa nilai nyata dari massa dan kekuatan gaya-gaya tidak dapat diprediksikan dari teori. Sebagai gantinya, nilai-nilai tersebut harus ditentukan untuk sesuai dengan pengamatan. Sebagai gantinya, nilai-nilai tersebut harus ditentukan untuk sesuai dengan pengamatan. Dalam persoalan relativitas umum, hanya dua kuantitas yang dapat dikontrol, yaitu kekuatan gravitasi dan nilai konstanta kosmik. Namun pengaturan ini tidak cukup bagus untuk menghapuskan semua ketakterhinggaan. Orang kemudian memiliki sebuah teori yang rupanya bertujuan untuk memprediksikan bahwa kuantitas tertentu seperti ruang waktu lengkung benar-benar tak terhingga. Hingga kini, kuantitas ini dapat diamati dan diukur menuju ke tak terhinggaan yang sempurna. Dalam usaha mengatasi persoalan ini, sebuah teori yang dinamakan supergravitasi, supergravity, diusulkan pada tahun 1976. Teori ini benar-benar merupakan harga relativitas umum dengan tambahan beberapa partikel. Dalam relativitas umum, gaya gravitasi dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang dibawa oleh sebuah partikel spin 2 yang dinamakan graviton. Gagasannya adalah menambah partikel baru tertentu dengan spin 3/2, 1, setengah, dan 0. Artinya, seluruh partikel dapat dipandang sebagai aspek sudut pandang berbeda dari superpartikel yang sama. Pasangan partikel semu atau antipartikel dengan 3/2 spin setengah atau akan mempunyai energi negatif. Ini akan cenderung mengabaikan energi positif dari pasangan partikel semu dengan spin 0, 1, dan 2. Dalam hal ini, beberapa kemungkinan ketakterhinggaan akan diabaikan. Namun hal ini telah disangka bahwa beberapa ketakterhinggaan akan masih tetap ada. Namun kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan
untuk mencari tahu apakah terdapat beberapa ketakterhinggaan yang masih ada yang tak terabaikan menjadi lama dan sukar karena tak seorang pun dapat menanganinya. Meskipun dengan sebuah komputer untuk mengkalkulasikannya, tetap akan diperlukan waktu, setidaknya selama 4 tahun. Kesempatan orang akan membuat kesalahan menjadi sangat besar. Setidaknya satu kesalahan dan mungkin lebih. Sehingga orang akan tahu orang lain telah memiliki jawaban yang benar hanya jika beberapa orang lain mengulangi kalkulasi-kalkulasi dan mendapatkan jawaban yang sama. Dalam hal ini rupanya sangat tidak mungkin. Karena persoalan ini terdapat sebuah perubahan opini secara umum dengan apa yang dinamakan teori Dawai, string theory. Dalam teori ini, benda yang ditinjau sebagai dasar bukan partikel yang menempati titik tunggal dalam ruang, namun lebih sebagai sesuatu yang mempunyai panjang namun tanpa dimensi lain, seperti sebuah loop tipis tak terhingga dari sebuah string. Sebuah partikel menempati sebuah titik ruang pada setiap titik waktu. Demikianlah sejarah partikel dapat direpresentasikan dengan sebuah garis dalam ruang waktu yang dinamakan seluruh kelukan ruang waktu, world line, atau garis dunia. Sebuah string, sebaliknya, menempati sebuah garis dalam ruang setiap saat, sehingga sejarah ruang waktu merupakan permukaan dua dimensi yang dinamakan seluruh lembaran ruang waktu, world sheet, atau lembaran dunia. Beberapa titik pada lembaran dunia tersebut dapat dideskripsikan dengan dua bilangan. Satu bilangan merepresentasikan waktu, dan bilangan lain merepresentasikan posisi titik pada dawai. Lembaran dunia dari sebuah string adalah sebuah silinder atau tabung. Sebuah irisan mengelilingi tabung adalah sebuah lingkaran yang merepresentasikan posisi string pada satu waktu khusus. Dua helai string dapat bersatu bersama-sama membentuk sebuah string tunggal. Ini seperti dua kaki bergabung dalam sepasang celana panjang. Sama, sebuah string tunggal dapat dibagi menjadi dua string. Dalam teori string, apa yang dipikirkan mula-mula adalah sekarang partikel-partikel digambarkan sebagai gelombang yang berjalan melalui string seperti gelombang pada sebuah garis cucian. Emisi atau penyerapan pada satu partikel oleh partikel lain bersesuaian dengan pemisahan atau penggabungan string. Sebagai contoh, gaya gravitasi matahari terhadap bumi bersesuaian dengan sebuah tabung atau pipa berbentuk H. Teori string lebih dipahami agaknya gelombang pada kedua sisi vertikal H bersesuaian dengan gaya gravitasi yang menghubungkan matahari dan bumi. Teori string memiliki sejarah yang menarik. Teori ini ditemukan pertama kali pada akhir tahun 1960-an dalam usaha untuk menemukan sebuah teori untuk menggambarkan gaya yang kuat. Gagasannya adalah bahwa partikel-partikel seperti proton dan neutron dapat dipandang sebagai gelombang pada sebuah string. Gaya yang kuat di antara partikel-partikel akan bersesuaian dengan string yang melintasi string lain. Seperti dalam sebuah jaring laba-laba. Karena teori ini bertujuan memberikan nilai yang teramati dari gaya yang kuat antar partikel, string-string harus seperti tali karet yang ditarik dengan kekuatan 10 ton. Pada tahun 1974, Joel Schuck dan John Schwartz mempublikasikan sebuah makalah yang menunjukkan bahwa teori string dapat menggambarkan gaya gravitasi, namun hanya jika tegangan dawai atau string sangat besar, yaitu lebih kurang 10⁻39 ton.
Prediksi-prediksi dari teori string hanya akan sama dengan relativitas umum dalam skala panjang normal. Namun keduanya akan memiliki perbedaan jarak yang sangat kecil, kurang dari 10⁻³ cm. Karya Scott dan Schwartz tidak mendapat perhatian lebih karena pada saat itu sebagian orang meninggalkan teori string yang pertama tentang gaya interaksi kuat. Sharp meninggal dalam kondisi yang tragis. Dia menderita karena diabetes dan mencapai keadaan koma ketika tak seorang pun di sekitarnya berusaha memberi injeksi insulin. Sehingga Schwartz meninggal sendirian sebagai satu-satunya pendukung teori string. Tetapi sekarang, dengan rencana nilai yang lebih tinggi pada tegangan dawai, terlihat telah ada dua alasan untuk menghidupkan kembali secara tiba-tiba akan minat pada string pada tahun 1984. Salah satunya adalah bahwa orang-orang tidak benar-benar membuat kemajuan yang berarti pada penunjukan bahwa supergravitasi tidak tak terhingga atau dapat menjelaskan jenis-jenis partikel yang kita amati. Publikasi makalah lainnya dilakukan oleh John Schwartz dan Mike Green yang ditunjukkan pada teori string mampu menjelaskan keberadaan partikel-partikel yang memiliki struktur pembawaan paritas kiri, left-handedness, seperti beberapa partikel yang kita amati. Apapun alasannya, sejumlah besar orang segera mulai mengerjakan teori string. Sebuah versi baru kemudian dikembangkan dan dinamakan heterotic string. Hal ini terlihat sebagaimana jika teori ini mampu menjelaskan jenis-jenis partikel yang kita amati. Teori string juga mengantar kepada ketakterhinggaan, namun telah dipikirkan mereka seluruhnya akan diabaikan dalam versi-versi seperti heterotic string. Namun teori string mengidap persoalan besar. Teori string terlihat konsisten hanya jika ruang waktu memiliki 10 atau 26 dimensi daripada 4. Tentu saja, dimensi ruang waktu ekstra hanya umum dalam fiksi ilmiah. Bahkan, dimensi ruang waktu ekstra tersebut hampir sebuah keharusan. Sebaliknya, fakta bahwa relativitas mengimplikasikan bahwa orang tidak dapat melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya. Ini berarti akan memerlukan waktu yang jauh lebih lama untuk melintasi galaksi kita sendiri. Tentu, tidak untuk melakukan perjalanan ke galaksi yang lain. Gagasan fiksi ilmiah adalah bahwa orang dapat mengambil jarak terdekat menuju dimensi yang lebih tinggi. Orang dapat menggambarkan kondisi ini dalam cara sebagai berikut. Bayangkan bahwa ruang tempat kita hidup hanya terdiri dari 2 dimensi dan terlengkungkan seperti permukaan sebuah donat. Jika Anda berada pada salah satu sisi cincin donat dan Anda ingin mencapai sebuah tempat pada sisi yang lain, Anda harus mengelilingi cincin tersebut. Namun jika Anda mampu melakukan perjalanan dalam 3 dimensi, Anda dapat memotong, melewati lintasan lurus dan langsung menuju ke tempat yang Anda tuju. Mengapa kita tidak memperhatikan dimensi ekstra jika dimensi ekstra tersebut benar-benar ada? Mengapa kita hanya melihat 3 dimensi dari ruang dan sebuah dimensi dari waktu? Saran yang ada adalah bahwa dimensi-dimensi lain yang dilengkungkan ke dalam sebuah ruang
dengan ukuran yang sangat kecil. Sesuatu seukuran 1 juta bagian dari 1 inci. Ini terlalu kecil, sehingga kita tidak memperhatikannya. Kita hanya melihat 3 dimensi dari ruang dan waktu. Kita hanya melihat 3 dimensi dari ruang dan 1 dimensi dari waktu, di mana ruang waktu kurang lebih berbentuk datar. Bentuk ini seperti permukaan jeruk. Jika Anda melihatnya langsung dan dengan jarak yang sangat dekat, seluruhnya terlihat terlengkungkan dan terkerutkan. Namun, jika Anda melihatnya dari jarak tertentu yang cukup jauh, Anda tidak akan melihat bagian-bagian yang tidak rata atau bengkak sehingga terlihat rata. Demikian juga ruang waktu. Pada skala yang sangat kecil, ruang waktu adalah 10 dimensi dan sangat terlengkungkan. Namun dalam skala besar, Anda tidak melihat kelukan atau dimensi-dimensi ekstra. Jika gambaran ini benar, maka kondisi yang dihasilkan menjadi berita buruk bagi pelancong ruang angkasa. Dimensi-dimensi ekstra akan jauh terlalu kecil untuk dilalui pesawat ruang angkasa. Namun hal ini memunculkan persoalan besar lain. Mengapa harus beberapa dan tidak seluruhnya dimensi-dimensi menjadi sangat terlengkungkan ke dalam bentuk bola yang sangat kecil? Orang dapat menganggap benar bahwa pada alam semesta yang sangat awal, seluruh dimensi akan terlengkungkan. Mengapa 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu menjadi datar atau lurus ketika dimensi-dimensi lain kembali mengerut dan sangat terlengkungkan? Salah satu kemungkinan jawabannya adalah prinsip antropik. 2 dimensi ruang terlihat tidak cukup untuk memperbolehkan membangun perwujudan makhluk yang rumit seperti kita. Sebagai contoh, manusia 2-dimensional yang tinggal di bumi dengan 1 dimensi akan harus menaiki orang lain melalui kepala untuk melewati orang tersebut. Jika sebuah ciptaan 2 dimensi memakan sesuatu, ia tidak dapat mencerna secara penuh. Ini harus memuntahkan sisa makanan dengan jalan yang sama ia menelannya. Karena jika di sana terdapat aliran yang melintasi tubuh, aliran tersebut memotong ciptaan 2 dimensi tersebut ke dalam 2 bagian terpisah. Makhluk 2 dimensi kita akan terpisah. Sama. Hal ini sukar untuk melihat bagaimana mungkin bisa ada sirkulasi darah dalam sebuah ciptaan 2 dimensi. Selain itu, juga akan terdapat persoalan-persoalan dengan sebuah kondisi dengan lebih dari 3 dimensi ruang. Gaya gravitasi antara 2 benda akan menurun lebih cepat terhadap jarak dibandingkan dengan penurunan yang terjadi dalam ruang 3 dimensi. Signifikansi dari hal ini adalah orbit-orbit planet, seperti juga bumi mengelilingi matahari, akan menjadi tidak stabil. Gangguan terkecil dari orbit lingkaran, sebagaimana disebabkan oleh gaya tarik gravitasi planet-planet lain, menyebabkan bumi bergerak dengan jejak spiral menjauhi matahari atau menuju matahari. Kita akan membeku atau terbakar. Pada kenyataannya, perilaku yang sama dari gravitasi terhadap jarak akan berarti bahwa matahari juga menjadi tidak stabil. Matahari akan menjauh atau runtuh membentuk lubang hitam. Dalam kasus yang sama, matahari tidak akan dapat lagi digunakan sebagai sumber panas dan cahaya bagi kehidupan di bumi. Pada skala yang kecil, gaya listrik yang menyebabkan elektron mengelilingi inti dalam orbitnya dalam sebuah atom akan berperilaku dalam cara yang sama sebagai gaya gravitasi.
Demikianlah elektron-elektron akan lepas dari atom seluruhnya atau mendekat dengan jejak spiral menuju inti. Dalam kasus yang sama, orang tidak dapat lagi memiliki atom-atom sebagaimana kita ketahui. Terlihat jelas bahwa kehidupan setidaknya sejauh yang sampai saat ini kita ketahui dapat eksis hanya dalam daerah ruang waktu, di mana ruang dengan 3 dimensi dan waktu dengan 1 dimensi tidak terkerutkan mencapai ukuran yang kecil. Ini akan berarti bahwa orang dapat mengajukan keberatan terhadap prinsip antropik asalkan orang menunjukkan bahwa teori string setidaknya mengizinkan daerah yang demikian dalam alam semesta. Dalam kenyataannya, setiap teori string tidak mengizinkan daerah yang demikian. Di sana terdapat daerah lain dari alam semesta atau alam semesta yang lain. Apapun kita menyebutnya, kita memiliki dimensi-dimensi yang terkerutkan menjadi sangat kecil. Atau di mana daerah dengan lebih 4 dimensi yang mendekati datar. Namun tidak akan terdapat makhluk yang berkecerdasan dalam daerah tersebut untuk mengamati perbedaan jumlah dari dimensi efektif. Tidak lepas dari pertanyaan tentang jumlah dimensi yang dimiliki ruang waktu, teori string masih memiliki beberapa persoalan lain yang harus dipecahkan sebelum teori tersebut diterima dengan penuh kepercayaan sebagai teori penyatuan fisika terakhir. Kita tidak tahu benar apakah seluruh ketidakterhinggaan telah saling menghapuskan, atau tepatnya bagaimana mengkaitkan gelombang pada string kepada partikel-partikel dengan jenis yang istimewa yang kita amati. Meskipun demikian, sebagaimana diharapkan jawaban atas pertanyaan ini akan ditemukan beberapa tahun berikutnya, dan bahwa akhir dari abad ini kita harus tahu apakah teori string memang adalah teori yang diinginkan menjadi teori penyatuan fisika. Dapatkah benar-benar ada sebuah teori penyatuan segala sesuatu? Akankah kita hanya memburu sebuah fata morgana? Jawaban atas pertanyaan ini terdapat 3 buah kemungkinan, yaitu benar-benar ada sebuah teori penyatuan yang lengkap yang akan ditemukan pada suatu saat jika kita benar-benar cukup pandai. Tidak terdapat teori tentang alam semesta yang terakhir, hanya sebuah deretan tak terhingga teori-teori yang menggambarkan alam semesta yang lebih akurat. Tidak terdapat teori tentang alam semesta. Kejadian-kejadian tidak dapat diprediksikan di luar sebuah keberadaan tertentu, namun terjadi dalam sebuah cara yang sekehendak dan acak. Berapa orang mengargumentasikan kemungkinan yang ketiga dengan dasar bahwa jika terdapat sebuah susunan hukum-hukum yang lengkap, hal tersebut akan melanggar kebebasan Tuhan untuk mengubah pikirannya dan untuk mengatur dunia. Ini sedikit seperti paradoks tua. Dapatkah Tuhan membuat sebuah batu yang sangat besar sehingga Ia sendiri tidak dapat mengangkatnya? Namun gagasan bahwa Tuhan dapat dan perlu mengubah pikirannya adalah contoh sebuah gagasan yang tidak masuk akal. Ditegaskan oleh Santo Agustinus dengan membayangkan Tuhan sebagaimana sesuatu yang ada di dalam waktu. Waktu merupakan sebuah kepemilikan hanya bagi alam semesta yang telah diciptakan Tuhan. Barangkali Tuhan tahu kehendaknya ketika menyusun alam semesta. Dengan hadirnya mekanika kuantum, kita telah datang untuk menyampaikan bahwa kejadian-kejadian
tidak dapat diprediksikan dengan keakuratan yang lengkap. Namun telah terdapat sebuah derajat ketidakpastian. Jika orang suka, orang dapat meninjau ketidakacaan ini yang disebabkan oleh aturan Tuhan. Namun hal ini akan menjadi jenis aturan yang sangat asing. Tidak terdapat bukti bahwa hal-hal tersebut diarahkan pada tujuan tertentu. Kenyataan, jika benar, hal tersebut tidak akan menjadi acak. Pada waktu yang lebih kini, kita telah mengabaikan secara efektif kemungkinan yang ketiga dengan mendefinisikan ulang tujuan ilmu pengetahuan, sains. Tujuan kita adalah untuk memformulasikan sebuah susunan hukum-hukum yang akan membuat kita mampu memprediksi kejadian-kejadian hingga mencapai susunan dengan batas prinsip-prinsip ketidakpastian. Kemungkinan kedua, bahwa terdapat sebuah rangkaian tak terhingga teori-teori yang semakin membaik adalah sesuai dengan pengalaman kita sejauh ini. Pada beberapa kesempatan, kita telah meningkatkan sensitivitas pengukuran-pengukuran kita atau membuat kelas-kelas pengamatan hanya untuk menemukan fenomena-fenomena baru yang tidak diprediksi oleh teori-teori yang telah ada. Untuk menjelaskan hal ini, kita telah membangun teori yang lebih maju. Ini kemudian akan tidak begitu mengejutkan jika kita menemukan bahwa teori penyatuan besar kita runtuh ketika kita mengujinya dalam akselerator partikel yang lebih besar dan penuh kekuatan. Kenyataannya, jika kita tidak mengharapkan mereka runtuh, maka tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk membangun mesin yang penuh kekuatan. Namun terlihat bahwa gravitasi dapat menyediakan sebuah batas dari deretan kotak dalam kotak. Jika orang memiliki sebuah partikel dengan energi atas yang dinamakan energi Planck, 10 pangkat 19 giga elektrovalen, giga elektrovolt, masanya akan menjadi sangat terkonsentrasi, di mana dia akan mengisolir dirinya sendiri dari alam semesta yang diam dan membentuk lubang hitam mini. Demikian terlihat bahwa rangkaian dari teori yang makin dan makin membaik harus memiliki sebuah batas sebagaimana kita menuju pada energi yang meninggi dan semakin tinggi. Harus terdapat sebuah teori akhir bagi alam semesta. Tentu saja, energi Planck merupakan energi yang berada dalam satuan giga elektron volt yang sukar untuk dihasilkan dalam laboratorium saat ini. Untuk menjembatani jurang tersebut akan diperlukan sebuah akselerator partikel yang lebih besar dari sistem solar. Akselerator seperti itu akan tidak mungkin ditemukan dalam iklim perekonomian saat ini. Namun tahapan alam semesta yang sangat awal merupakan sebuah daerah di mana energi seperti itu harus terjadi. Saya berpikir bahwa terdapat sebuah kesempatan bagus bahwa penyelidikan pada alam semesta mula dan kebutuhan akan konsistensi matematis akan mengantar kita pada sebuah teori penyatuan lengkap pada akhir abad. Namun, kita jangan terlalu tinggi hati terlebih dahulu. Akan berarti apa jika kita benar-benar menemukan teori akhir alam semesta? Ini akan membawa pada akhir yang panjang dan babak kemenangan dalam sejarah dari pergelutan kita dalam memahami alam semesta. Namun ini juga akan menjadi revolusi bagi orang-orang awam dalam memahami hukum-hukum yang mengatur alam semesta.
Masa Newton merupakan sebuah kemungkinan bagi seseorang yang terpelajar untuk memiliki pemahaman yang penuh dari keseluruhan pengetahuan manusia, setidaknya secara garis besar. Namun sejak itu, perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat telah membuat hal ini menjadi tidak mungkin. Teori-teori selalu berubah untuk menjelaskan pengamatan-pengamatan baru. Teori-teori itu tidak pernah dapat dicerna dengan benar atau dipahami dengan mudah sehingga orang awam dapat memahaminya. Anda harus menjadi seorang spesialis, dan meskipun kemudian Anda hanya dapat berharap memiliki sebuah pemahaman yang benar dari proporsi yang kecil dari teori-teori ilmiah. Terlebih, laju perkembangan menjadi sangat cepat, sehingga apa yang kita pelajari di sekolah atau universitas selalu tertinggal. Hanya beberapa orang yang dapat menyesuaikan diri dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan. Orang-orang yang demikian ini harus loyal pada seluruh waktunya untuk ilmu pengetahuan dan melakukan spesialisasi dalam sebuah ruang lingkup yang kecil. Masyarakat memiliki cita-cita kecil mengenai kemajuan yang telah dibuat atau kegembiraan yang telah dihasilkan. 70 tahun lalu, jika Eddington dipercaya, hanya 2 orang yang paham teori relativitas umum. Sekarang, puluhan ribu lulusan universitas dapat memahaminya, dan jutaan orang sedikitnya akrab dengan gagasan tersebut. Sebuah teori penyatuan yang lengkap ditemukan. Ini hanya soal waktu sebelum teori tersebut dicerna dan dipahami dalam cara yang sama. Ini kemudian dapat dipikirkan di sekolah, setidaknya secara garis besar. Kita seluruhnya kemudian akan mampu memiliki pemahaman tentang hukum-hukum yang mengatur alam semesta dan yang bertanggung jawab bagi keberadaan kita. Einstein sekali waktu mengajukan pertanyaan, berapa banyak pilihan yang dimiliki Tuhan untuk membangun alam semesta? Jika proposal tanpa batas benar, Tuhan tidak memiliki kebebasan untuk memilih kondisi-kondisi awal. Tentu saja, Tuhan masih memiliki kebebasan untuk menentukan hukum-hukum yang dipatuhi alam semesta. Namun, hal ini tidak hanya akan lebih dari satu pilihan. Hanya akan ada satu atau sedikit teori penyatuan yang lengkap, yang konsisten pada dirinya sendiri dan mengizinkan keberadaan makhluk yang berkecerdasan. Kita dapat bertanya tentang sifat Tuhan, meski jika hanya ada satu kemungkinan teori penyatuan yang merupakan susunan aturan-aturan dan persamaan-persamaan. Siapakah yang akan menghembuskan nyala api ke dalam persamaan-persamaan dan membuat alam semesta bagi orang untuk dapat dipahami? Pendekatan ilmiah yang lazim dengan membangun model matematis tidak dapat menjawab pertanyaan, mengapa harus ada sebuah model alam semesta tersebut untuk dipahami? Mengapa alam semesta berangkat menuju 2 keberadaan? Apakah penyatuan terlalu menjadi penyebab kenyataan bahwa penyatuan membawa keberadaannya, bahwa penyatuan membawa keberadaannya sendiri? Atau apakah diperlukan pencipta? Dan jika demikian, apakah sang pencipta memiliki pengaruh bagi alam semesta selain bertanggung jawab akan keberadaan alam semesta? Dan siapakah yang menciptakannya? Hingga sekarang, sebagian besar ilmuwan yang telah dipenuhi dengan pengembangan teori baru yang mendeskripsikan apakah alam semesta itu mengajukan pertanyaan mengapa. Sebaliknya, orang-orang yang pekerjaannya bertanya menggunakan kata tanya mengapa, para filsuf tidak pernah mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teori ilmiah atau saintifik. Pada abad ke-18, para filsuf mempertimbangkan pengetahuan manusia secara keseluruhan, termasuk sains, menjadi medan kajiannya.
Mereka mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah alam semesta mempunyai permulaan. Namun pada abad ke-19 dan 20, sains menjadi terlalu teknis dan matematis bagi para filsuf atau siapapun yang lain kecuali sejumlah kecil spesialis. Para filsuf mereduksi ruang lingkup kajian mereka sedemikian sempit sehingga Wittgenstein, filsuf paling tersohor abad ini, berkata, satu-satunya pekerjaan yang masih dipertahankan bagi filsafat adalah analisis bahasa. Suatu kemunduran tradisi agung filsafat dari Aristoteles ke Kant. Namun jika kita menemukan teori yang lengkap, teori itu haruslah pada saat itu dapat dipahami dalam prinsip dasar bagi setiap orang, tidak hanya bagi sebagian kecil ilmu pengetahuan, tidak hanya bagi sebagian kecil ilmuwan. Kemudian, kita harus mampu mengambil sebagian. Kemudian, kita harus mampu mengambil bagian dalam diskusi yang membahas tentang mengapa alam semesta ada. Jika kita menemukan jawabannya, maka akan menjadi kemenangan besar terakhir dunia pemahaman manusia. Karena itu, kemudian kita akan mengetahui pikiran Tuhan.